Halo semua, masih melanjutkan seri Nietzsche dari video beberapa hari lalu. Kali ini gue akan membahas tentang Nietzsche yang seringkali dianggap sebagai filsuf anti kebenaran. Semuanya hanya perspektif dan tidak ada kebenaran sama sekali. Apakah benar klaim-klaim jalanan tersebut tentang pandangan Nietzsche terhadap kebenaran? Mari kita coba bahas bersama. Sebelum itu, jika kalian ingin mendapatkan pengantar bacaan tentang Nietzsche, ada buku bagus dalam bahasa Indonesia yang membahasnya, yaitu buku karya Profesor Setyo Wibowo, judulnya Gaya Filsafat Nietzsche. Kalian bisa membelinya di toko buku terdekat atau bisa mendownload versi PDF yang sudah tersebar banyak di internet. Buku yang menurut gue merupakan salah satu buku terbaik dalam bahasa Indonesia yang membahas garis besar pandangan Nietzsche tanpa menggurui dengan bahasa sederhana serta mudah dipahami. Apa itu kebenaran? Pada bagian kata pengantar bukunya, Beyond Good and Evil, atau melampaui baik dan jahat, Nietzsche mengandaikan kebenaran layaknya seorang wanita. Mengutip terjemahannya di buku Gaya Berfilsafat Nietzsche. Dengan mengandaikan bahwa kebenaran itu wanita, bukankah di sini tempatnya untuk mencurigai seluruh filsuf sejauh mereka itu dogmatik, bahwa mereka tidak mengerti apa-apa tentang wanita-wanita, dan bahwa seluruh keseriusan mereka yang menakutkan, keinginan gigi pincang yang dengannya sampai sekarang ini mereka berusaha mendekati kebenaran, ternyata hanyalah usaha-usaha keliru dan tidak tepat sasaran untuk menaklukkan wanita gampangan. Jelas bahwa wanita tidak akan membiarkan dirinya ditaklukkan, dan tiap filsuf dogmatik, apapun jenisnya, ada dalam keadaan pahit dan bermasalah. Jika masih ada yang namanya filsuf dogmatik yang berdiri. Reaksi pertama yang harus dibayangkan setiap kali membaca tulisan Nietzsche adalah jangan memaknai mentah-mentah atau mengartikannya secara literal saja. Nietzsche tidak bermaksud merendahkan wanita. Justru sebaliknya, Nietzsche ingin menunjukkan kedalaman serta sisi misterius wanita yang seringkali disalahartikan oleh para laki-laki, khususnya para filsuf yang terobsesi dengan kebenaran. Nietzsche menggunakan istilah wanita sebagai suatu perumpamaan atau metafor tentang kebenaran. Lalu pertanyaannya, mengapa wanita? Bagi Nietzsche, wanita adalah simbol dari alam yang suka menyembunyikan dirinya, enigmatis, dan oleh karenanya menantang relasi yang ambigu, memikat sekaligus mengoyak. Tentu saja di sini wanita tidak hanya objek semata yang bisa dilihat, diterawang, diperhitungkan, melainkan layaknya kebenaran, mereka sangatlah misterius, tidak terkendali dan tidak pernah bisa dijangkau dengan mudah begitu saja. Pada titik inilah kita akan melihat bagaimana kritik Nietzsche dibangun dari pendasaran tentang konsep wanita terhadap para filsuf dan juga saintis yang terobsesi dengan kebenaran. Jadi, apakah Nietzsche meyakini adanya kebenaran setelah membahas tentang wanita? Jawabannya iya. Nietzsche meyakini kebenaran itu ada. Akan tetapi, kebenaran bukanlah sesuatu yang mudah dan murah, melainkan membutuhkan bayaran yang tidak pernah bisa dibayangkan. Karena alasan itu, maka kita seringkali mendengar kritik Nietzsche terhadap kebenaran. Apa yang Nietzsche kritik tentang kebenaran adalah sisi antropomorfismenya atau sisi manusianya. Kebenaran ada di dalam dirinya sendiri. Intensi manusia yang dipenuhi dengan tujuan dan segala proyeksi tentang cara kerja manusia tidak pernah menjangkau kebenaran yang real. Justru, kebenaran buatan atas nama manusianya tersebut telah melemahkan manusia itu sendiri. Dari sini, kita bisa melihat bahwa bagi Nietzsche, ada dua istilah kebenaran, yaitu pertama kebenaran permukaan, berupa segala perhitungan data, perspektif manusia dan untuk kepentingan manusia, dan juga kebenaran yang sebenarnya real. Seringkali kita hanya mendengar yang pertama, yang seolah memposisikan Nietzsche sebagai antagonis di hadapan kebenaran. Nietzsche memang mengkritik kebenaran permukaan yang diagung-agungkan manusia, namun bukan berarti dia menolak tentang adanya kebenaran yang sesungguhnya. Alasan utama Nietzsche menolak kebenaran manusia adalah apa yang manusia ciptakan sesungguhnya melemahkan dan membuat mereka sebagai makhluk dekaden atau kaum terbelakang. Cara manusia melihat kebenaran tidak begitu saja muncul, melainkan secara terstruktur dibentuk oleh filsuf dan saintis terutama di era sekarang. Jika kebenaran bagi Nietzsche adalah wanita, maka para filsuf dan saintis yang dogmatis itu sejatinya tidak pernah memahami wanita yang sesungguhnya. Sejak Socrates, semua filsuf begitu terobsesi dengan kebenaran. Hal itu ditunjukkan melalui beberapa pemikiran mereka yang berupaya menciptakan dunia yang lain di balik realitas yang sesungguhnya, atau Hinterwelt, seperti dunia ide Plato, subjek Descartes,
dan Das Ding an sich Immanuel Kant. Intinya, dunia Hinterwelt para filsuf dianggap Nietzsche sebagai bentuk pelarian diri dan sifat lemah dan pengecut mereka. Contohnya, mengapa Sokrates begitu menjunjung rasionalitas di atas yang lain? Karena Sokrates tidak mempunyai apapun selain rasio yang dikaguminya. Sokrates bukan orang penting, bukan orang kaya. Bahkan bagi Nietzsche, rupa Sokrates terbilang jelek. Alih-alih menerima kehidupannya, Sokrates justru mengidealkan kehidupan yang lain. Dunia yang tidak sepenuhnya dia hidupi. Contoh lain, Plato. Kehidupan Plato berbeda 180 derajat dengan Sokrates. Plato lahir dari kalangan aristokrat dan punya posisi penting di politik. Namun karena kegagalannya di dunia politik dan sempat menyaksikan kesuksesan revolusi tiran, membuatnya menjadi mengidealkan sosok Sparta dan raja yang dikdaya atas pengetahuannya. Sehingga dia mengimpikan sistem pemerintahan di bawah filsuf, termasuk mendirikan akademia, dan hanya orang tertentu yang punya ide atau pengetahuan yang bisa memasukinya. Bagi Nietzsche, semua gagasan Plato ditujukan untuk melawan dunianya, tidak lebih dari usaha mati-matian orang gagal yang ingin menemukan kebenaran. Mengapa harus ada pemisahan tentang yang terlihat dan yang ideal? Alih-alih menerima dunia yang real, Plato justru kabur dan menciptakan dunianya sendiri. Dunia di mana hanya yang ideal yang diterima. Melampaui itu semua, Nietzsche yang mencintai kehidupan selalu menganggap realitas, kebenaran yang real itu tidak bisa direduksi hanya pada satu sisi. Jika ada yang berusaha mengambil satu dari yang lain hanya untuk kepentingannya sendiri, maka dia, siapapun itu, telah keliru. Tindakan dan usahanya justru merupakan wujud kelemahan dan kemerosotannya di mata kebenaran itu sendiri. Lalu bagaimana kebenaran yang sesungguhnya bagi Nietzsche? Kembali ke pengandaian kebenaran sebagai wanita oleh Nietzsche. Wanita dalam hal ini tidak bisa dipahami sebagai objek atau pengertian literal, akan tetapi wanita sebagai suatu metafor. Apa maksud dari metafor wanita Nietzsche? Wanita merupakan bentuk kesempurnaan yang tidak pernah bisa disentuh oleh tangan manusia. Perlu dicatat, apa yang dimaksud kesempurnaan di sini bukan hanya tentang sisi positif, baik atau keindahannya saja, melainkan semuanya, termasuk sisi negatif, buruk, dan kejelekannya. Kesempurnaan tersebut berada jauh di dalam pusaran enigma dan sangat misterius. Segala upaya yang secara memaksa meraihnya akan gagal. Mengapa akan gagal? Kita akan menuju ke penjelasan yang lebih teknis. Bagi Nietzsche, kebenaran pertama seperti yang sudah dijelaskan adalah apa yang nampak dan apa yang dibuat oleh manusia, yaitu kebenaran tentang permukaan. Kemudian kebenaran kedua, yaitu kebenaran terdalam yang muncul karena kebenaran permukaan tidak cukup untuk menjawab pertanyaan atas kebenaran itu sendiri. Lantas, mereka akan mencoba untuk menerobos batasan tersebut dengan menelanjangi kebenaran yang pertama. Bagi Nietzsche, alih-alih menemukan kebenaran yang sesungguhnya, mereka yang mencoba menelanjangi kebenaran pertama justru tidak menemukan apapun, seolah-olah kebenaran tersebut terlepas dari dan kabur dari mereka. Kembali ke metafor wanita, bagi Nietzsche, wanita yang telah ditelanjangi bukan lagi sebagai kebenaran, sebab wanita yang telah dibebaskan dari selubung-selubung yang menutupinya bukan lagi wanita. Kebenaran yang tersingkap telanjang di depan mata pengamat bukan lagi sebagai kebenaran. Sehingga bagi Nietzsche, poin utama dari kebenaran adalah tentang pemikiran akan kontradiksi, bahwa kebenaran adalah suatu yang tidak identik dengan dirinya. Kebenaran yang sesungguhnya akan selalu lolos dari tangkapan karena ketika semua itu dibuka, maka tidak ada lagi yang namanya kebenaran. Dalam konteks ini, kebenaran bukanlah tentang ide fixed atau sesuatu yang sudah jadi begitu saja, melainkan di antara keduanya. Kebenaran ada di sana, namun dia akan pergi ketika kita membukanya. Kebenaran pada akhirnya mengandaikan sebuah gerakan penyingkapan, dengan mengandaikan adanya yang hendak disingkap dan yang tersingkapkan. Ketersingkapan hanyalah salah satu manifestasi dari apa yang hendak disingkapkan. Dan sejauh ketersingkapan tidak pernah identik dengannya, maka ketersingkapan selalu bersifat sementara. Dan kalau difiksetkan, lalu menjadi kekeliruan. Nietzsche berusaha menunjukkan kebenaran itu ada, namun tidak bisa begitu saja dikendalikan oleh manusia. Apa yang membuat kebenaran itu kontradiksi adalah usaha penyingkapan kebenaran itu sendiri justru tidak membawa ke dalam kebenaran itu sendiri, melainkan justru menciptakan ruang persembunyian baru.
Kebenaran berada di dalam ruang dan gerakan ini. Contoh tentang kebenaran itu adalah kehidupan yang real bagi Nietzsche. Kehidupan itu tentang yang menyenangkan dan yang menyusahkan, yang memudahkan dan yang menyulitkan, yang indah dan yang buruk, yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Kehidupan adalah tragedi yang tidak pernah bisa dikurung dalam disiplin pengetahuan tertentu. Kehidupan ini misterius, tidak bisa ditebak dan melampaui setiap dakwaan manusia. Cara untuk memahami kebenaran adalah dengan menerimanya, dengan mencintainya, dengan tidak menyerah untuk terus hidup dan melampaui itu semua. Terima kasih telah menonton. Jika kalian pikir konten seperti ini memberi wawasan dan sudut pandang baru untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, kalian bisa like dan subscribe. Jika tidak setuju atau ingin mengkritik dan bertanya atau berdiskusi, bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih.